Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isep Saifuddin. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah teori pengambilan keputusan tentang usaha tape ketan ember. Nama usaha KWU-nya yaitu tape ketan ember. Jenis usahanya yaitu usaha kuliner. Pembagian tugas kelompok ini yaitu yang pertama ada saya sendiri, Isep Saifuddin, yaitu tugasnya yang pertama mengidentifikasi, yang kedua observasi, pengumpulan data dan analisis SWOT, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat mengumpulkan dan analisis data, menghitung MVV dan uraian, yang kelima menghitung EOL. Selanjutnya juga ada Salim Ajahari yang tugasnya yaitu mengidentifikasi dan menyusun laporan, membuat diagram fishbone, dan membuat uraian EOL. Selanjutnya ke slide identifikasi masalah kewirausahaan tape ketan ember. Masalah dari usaha tape ketan ember ini yaitu sering terjadinya pembelian harga tape singkong yang mahal, maka menyebabkan harga produksi tape ketan juga mahal. Hal ini menyebabkan harga jual tape ketan menurun. Selalu mengandalkan supplier tape singkong dari para petani, sehingga pada saat musim tertentu tape singkong susah panen, harga menjadi tinggi dan mahal. Kurangnya SDM dan keuangan, karena hanya memiliki dua supplier pertanian, tape singkong dan keuangan yang pas-pasan, sehingga pada saat tape singkong naik kita kesulitan untuk membelinya. Sulit mendapatkan tape singkong ketika singkong sudah untuk panen atau ketika musim hujan. Belum efektif untuk pembelian tape singkong dan penjualan pasar, sehingga toko sering tutup dikarenakan harga tape singkong yang kadang suka mahal. Permasalahan utamanya yaitu pemasaran, kurang dalam pendistribusian produk, modal, keterbatasan modal, pasar, harga produksi tape ketan mahal. Ini menyebabkan harga jual tape ketan menurun. Pengumpulan dan analisis data. Dari data yang terkumpul diperoleh bahwa uji coba calon chef pada keadaan ramai, jumlah makanan yang terjual 2 kali lipat, yaitu dari 30 porsi menjadi 60 porsi, sedangkan pada keadaan sepi yaitu 20 porsi. Uji coba pada chef yang dilatih pada keadaan ramai, jumlah makanan yang terjual 40 porsi, dalam keadaan sepi 35 porsi. Uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah makanan terjual sebanyak 60 porsi, pada keadaan sepi 40 porsi. Adanya kasus COVID-19 menyebabkan sepinya pembelian, sehingga memiliki peluang lebih besar dibandingkan kondisi lama. Dari penjelasan di atas tampak bahwa untuk pengambilan keputusan mana alternatif yang paling baik, tidak dapat menggunakan pengambilan keputusan pada kondisi berisiko, karena usaha tape ketan ember tidak memiliki data tentang berapa probabilitas usaha itu ramai dan berapa probabilitas usaha tape ketan ember itu sepi. Proses seleksi pengambilan keputusan terbaik. Dari data yang terkumpul diperoleh bahwa uji coba calon chef pada keadaan ramai, jumlah makanan yang terjual 2 kali lipat, yaitu dari 30 porsi menjadi 60 porsi, sedangkan pada keadaan sepi 20 porsi. Uji coba pada chef yang dilatih pada keadaan ramai, jumlah makanan yang terjual yaitu 40 porsi, dalam keadaan sepi 30 porsi. Uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah makanan terjual sebanyak 60 porsi, pada keadaan sepi 30 porsi. Adanya kasus COVID-19 menyebabkan sepi pembeli. Pernyataan yang terakhir itu merupakan pernyataan kunci atau data kunci bagi ketiga data di atasnya. Dengan adanya pernyataan usaha tape ketan ember selalu sepi pembeli, artinya probabilitasnya 100% sepi pembeli, maka pengambilan keputusan bisa diselesaikan dengan kondisi berisiko. Pengambilan keputusan pada kondisi berisiko ada dua macam, yaitu yang pertama expected monetary value EMV, yang kedua ada accepted opportunity loss EOL. Pengambilan keputusan pada kondisi berisiko menggunakan EMV. Berikut adalah tabel keputusan usaha tape ketan ember dengan menggunakan EMV. Dari 3 alternatif tersebut, maka ada 2 pilihan yang hasilnya yaitu 30 porsi. Dari 2 hasil terbaik tersebut harus diambil salah satu pilihan terbaik.
maka perlu pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini harus berdasarkan pemikiran logical thinking dan data. Pemikiran logis untuk dapat menjual jumlah porsi yang sama lebih menguntungkan mana? Menggunakan satu orang chef atau dua orang chef? Jawab, tentu satu orang chef. Yang kedua, carilah data. Berapa pengeluaran yang diperlukan apabila mempertahankan dua orang chef dan berapa pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan satu orang chef? Jawabannya yaitu jikalau usaha tape ketan ember menggunakan satu chef, maka beban yang dikeluarkan oleh usaha tape ketan ember ini mengenai gaji hanya untuk satu orang saja. Namun jika menggunakan dua chef, maka usaha tape ketan ember mengeluarkan beban gaji 2 kali lipat. Adakah hal yang menyangkut organisasi atau perusahaan atau rasa empati yang harus dipertimbangkan? Jawab, kalau chef lama tentunya sudah paham betul mengenai apa yang ada di dalam perusahaan, baik budaya, organisasinya, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Kalau dengan menambah chef baru, itu perlu adanya sosialisasi mengenai usaha tape ketan ember ini seperti apa dan lain sebagainya, dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Setelah pertimbangan-pertimbangan tersebut diuraikan, maka keputusannya adalah mempertahankan chef lama yang telah dilatih tanpa menambah chef baru, karena dengan pengeluaran biaya yang lebih sedikit membuat waktu lebih efektif, lebih paham mengenai tentang usaha tape ketan ember tersebut, dan akan diperoleh hasil porsi yang sama dengan mengkolaborasikan chef lama dan chef baru. Berikut adalah tabel keputusan usaha tape ketan ember dengan menggunakan EOL. Uraian jawaban sama dengan EMV karena paling sedikit ruginya itu adalah alternatif 2 dan 3. Tetapi ada yang tidak terdeteksi, yaitu gaji kompensasi chef. Di sini menggunakan pemikiran logis bahwa memperkerjakan dua orang chef itu pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dan harus melakukan sosialisasi lagi mengenai usaha tersebut yang akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan mempekerjakan satu orang chef yang sudah pengalaman. Oleh karena itu, maka alternatif kedua yang dipilih yaitu mempertahankan chef lama yang telah dilatih dan menambah chef baru. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.